Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pasar uang yang beranggotakan yaitu Aditya Syarrahman, Afriliandra, Agil Ihsan Maulana, Ali Fahrezi, Andika Rizky Gifari, dan Artian Saputri. Oke, langsung saja ke pemateri pertama yaitu Agil Ihsan Maulana. Kepada Agil Ihsan Maulana kami dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Ihsan Maulana dari kelas manajemen 5A, kelompok 3 akan menjelaskan tentang pasar uang. Yang pertama adalah pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market adalah tempat pertemuan abstrak yang digunakan para pemilik dana jangka pendek untuk menawarkan kepada calon pengguna yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat pasar uang. Pasar uang mempunyai fungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka meminjamkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Sertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk kontraksi moneter. Lembaga-lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial, bank dagang, penyalur uang, dan bank sentral pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afriliandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pasar uang dan manfaat, fungsi dan manfaat pasar uang. Yang pertama yaitu tujuan pasar uang. Apa itu tujuan pasar uang? Tujuannya yaitu memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, spekulasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan besar dalam kondisi ekonomi tertentu. Kemudian apa itu fungsi dan manfaat pasar uang? Pertama, pasar uang mempunyai fungsi sebagai sarana alternatif perusahaan memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka meminjamkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Yang kedua, pasar uang juga berfungsi sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rizky Gifari dari kelompok 3 akan menjelaskan, memaparkan sedikit tentang instrumen pasar uang. Di dalam instrumen pasar uang, yang pertama ada rekening pasar uang. Rekening pasar uang merupakan cara paling mudah untuk membeli ke pasar uang. Dan rekening pasar uang merupakan rekening bank yang bisa kamu dapatkan dari bank atau kredit union. Tetapi tidak seperti rekening koran atau tradisional, rekening pasar uang menghasilkan bunga, dan suku bunga yang seringkali sebanding atau lebih tinggi dari apa yang kamu peroleh dengan rekening tabungan hasil tinggi. Di rekening pasar uang biasanya memiliki persyaratan saldo minimum. Jadi jika saldo Anda turun di bawah jumlah ini, kamu mungkin harus membayar biaya bulanan. Jadi di dalam pasar uangnya ini kamu harus mempunyai saldo minimum yang harus dipunyai sebagai persyaratan rekening pasar uang. Selanjutnya ada dana pasar uang. Dana pasar uang adalah reksadana yang berinvestasi dalam satu bundel instrumen pasar uang. Mereka bekerja seperti reksadana lainnya, tetapi mereka relatif beresiko rendah dan karenanya menawarkan pengembalian yang rendah. Yang ketiga ada tagihan treasury. Di RUU Pembendaharaan adalah keamanan jangka pendek yang dikeluarkan pemerintah AS dengan potongan harga. Surat utang negara adalah investasi yang sangat beresiko rendah karena Departemen Keuangan sepenuh mendukungnya. Pemerintah biasanya menggunakan sekuritas ini untuk membiayai utang nasional atau proyek infrastruktur. Tagihan treasury
jatuh tempo dalam 1 tahun dan membayar nilai nominal lebih tinggi dari harga pembelian, bukan tingkat bunga. Yang keempat, ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito atau CD adalah instrumen pasar uang yang dapat digunakan bank untuk meningkatkan modal, yang berfungsi seperti rekening tabungan di mana kamu pada dasarnya meminjamkan uang ke bank kamu dan itu membayar kamu dengan bunga. Biasanya merupakan investasi yang sangat aman karena Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mengasuransikan hingga $250.000. CD juga biasanya menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada rekening tabungan atau rekening pasar uang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Aditya Syarahman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Adika tentang instrumen pasar uang. Yang berikutnya dalam instrumen pasar uang ada yang namanya surat berharga komersial. Ini adalah utang jangka pendek yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendanai kewajiban jangka pendek seperti utang dagang. Surat berharga adalah utang tanpa jaminan, artinya tidak didukung oleh jaminan. Oleh karena itu, hanya perusahaan dengan kredit yang sangat baik yang umumnya dapat mengambil keuntungan dari jenis instrumen pasar uang ini. Yang berikutnya ada aksep bank. Penerimaan bankir adalah pinjaman jangka pendek yang sering digunakan dalam perdagangan luar negeri karena bank telah menjamin utangnya. Ia lebih aman. Perusahaan yang menerima penerimaan bankir tahu bahwa mereka akan mendapatkan uang mereka. Yang berikutnya ada catatan kota. Sebuah catatan kota seperti tagihan treasure kecuali dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian atau lokal, bukan pemerintah federal. Catatan kota biasanya jatuh tempo dalam 1 tahun dan mereka membayar seluruh pengembalian ketika mereka mencapai jatuh tempo, baik bunga dan jumlah pokok. Catatan kota membantu pemerintah daerah membayar proyek-proyek modal seperti infrastruktur. Pemerintah daerah mungkin menggunakan catatan kota ketika mereka mengharapkan proyek untuk membantu meningkatkan pajak atau pendapatan bukan pajak. Yang berikutnya ada euro dolar. Ini adalah setoran dolar Amerika Serikat ke bank asing atau coba bank Amerika di luar negeri. Euro dolar tidak tunduk pada peraturan yang sama seperti deposito di Amerika Serikat dan tidak ditanggung oleh asuransi FDIC. Karena risiko yang relatif lebih tinggi, mereka cenderung mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Yang terakhir itu ada transaksi repo atau revocation agreement. Transaksi repo adalah ketika bank menjual sekuritas untuk mengumpulkan dana jangka pendek, kemudian berjanji untuk membeli mereka kembali setelah periode waktu yang sangat singkat, biasanya dalam 1 atau 2 hari. Ketika bank membeli kembali surat berharga, mereka melakukannya dengan harga yang sedikit lebih tinggi daripada ketika mereka menjualnya. Bank-bank berjanji untuk membeli kembali sekuritas dengan segera, sementara institusi yang membeli sekuritas itu berjanji untuk menjualnya kembali. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan sedikit kelanjutan dari materi kami tentang pelaku-pelaku pasar uang. Pelaku pasar uang yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah merupakan peminjam terbesar di pasar uang. Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia atau sering disebut juga dengan SBI. Nah, yang nantinya digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah. Lalu kemudian akan dibayar dengan melalui penerimaan pajak. Yang kedua, bank seperti bank sentral dan bank komersial. Nah, bank sentral berperan sebagai agen yang mendistribusikan sekuritas pemerintah. Tugas utama dari bank sentral yaitu mengendalikan SBI untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan tujuan meningkatkan laju inflasi. Lalu, bank komersial bertugas untuk memegang sekuritas pemerintah yang aman. Regulasi perbankan tidak menganjurkan bank komersial memegang sekuritas pemerintah yang berisiko tinggi, seperti obligasi atau saham. Bank komersial juga termasuk sebagai peminjam dana. Yang ketiga, sektor bisnis.
Perusahaan besar biasanya aktif dalam melakukan jual beli pasar uang dengan dua tujuan. Tujuan pertama ialah untuk menyimpan kelebihan dana dan memperoleh pengembalian yang lebih besar dibandingkan menyimpan uang di bank. Tujuan kedua yaitu untuk mencari pinjaman dana jangka pendek dengan biaya relatif rendah. Yang keempat, perusahaan sekuritas dan investasi. Nah, yang termasuk ke dalam perusahaan sekuritas dan investasi sebagai pelaku pasar uang yaitu perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Yang kelima, individu atau bisa disebut juga investor kecil. Contohnya, rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Dan yang keenam, penerbit asing. Partisipasi luar negeri terdiri dari multinasional asing dan bank asing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa membacanya di makalah kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fahrezi, saya akan menyampaikan tentang keunggulan dan kelemahan pasar uang. Keunggulan pasar uang. Keunggulan pasar uang itu tentu saja terkait dengan fungsi dari pasar uang itu sendiri. Di antara lain adalah yang pertama, terpenuhinya kebutuhan dana jangka pendek bagi badan usaha yang memerlukan. Yang kedua, tersalurnya dana dari penabung yang ingin membungakan modalnya. Dan yang ketiga adalah pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga. Kelebihannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua, untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Kelemahan pasar uang. Ada 4 kelemahan pasar uang, yaitu menimbulkan resiko, yang diantaranya yang pertama, resiko pasar. Resiko pasar ini timbul karena turunnya harga suatu instrumen pasar uang, dikarenakan tingkat suku bunga naik sehingga investor mengalami kerugian. Yang kedua yaitu resiko gagal bayar. Resiko gagal bayar ini timbul karena debitur tidak dapat memenuhi kewajiban membayar kepada kreditur. Yang ketiga yaitu resiko inflasi. Resiko inflasi timbul karena naiknya harga barang atau jasa sehingga daya beli menurun atas pendapatan yang diterima dari pinjaman yang diberikan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar ini timbul karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.